Oke, selamat malam semuanya. Salam hebat, luar biasa. Oke, malam hari ini tadi saya senang sekali mendengarkan webinar yang begitu antusias, sangat menarik dan sangat luar biasa. Hari ini saya lagi di luar kota, Surabaya. Seperti Anda ketahui, beberapa hari ini di Instagram, saya lagi posting banyak foto rumah, ya, kemudian rumah yang baru, ya, banyak sekali. Karena saya memang sekarang lagi mempunyai sebuah goals baru untuk menginspirasi Anda semua sebetulnya. Tapi ya gara-gara pandemi ini muncul banyak ide baru. Jadi selain saya juga punya banyak kenalan baru, bergerak ke banyak politikus, mereka juga ingin berkenalan sama saya, banyak kepala daerah akan berkenalan sama saya. Nanti tanggal 25 Oktober ini saya diundang sama Pak Ganjar Pranowo di Jawa Tengah, kemudian kemarin sama Pak Dahlan Iskan, bulan lalu bersama Pak Sandiaga Uno, sama Ketua Umum PKPI, Ketua Umum Partai PKPI, Bapak, masih banyak sekali, Bapak Dias Hendro Priyono, masih banyak sekali tokoh-tokoh masyarakat yang ingin berkenalan. Kemarin juga bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Timur. Nah, intinya satu, COVID ini mengubah segalanya. Jadi gara-gara COVID ini, channel Success Before 30 semakin dikenal orang banyak, dan channel Success Before 30 semakin digandrungi. Kenapa? Karena channel ini konsisten memberikan edukasi tentang finansial, bisnis, dan juga solusi bagi generasi muda kita untuk bukan semata-mata setelah tamat mencari kerja, tapi bagaimana belajar menjadi pengusaha. Oleh sebab itu, topik webinar kita ini kan bicara soal sukses menjadi reseller, ya, di komunitas yang kami bangun. Nah, selain Anda bisa menjadi reseller, itu basic banget. Jadi Anda cuma belajar memasarkan produk, Anda cuma belajar memperkenalkan produk ini kepada orang baru. Kita nggak usah bicara, banyak anak muda itu, wah jadi pengusaha kayaknya keren ya, bisa hidupnya sukses, punya rumah mewah, mobil mewah, bisa keliling dunia. No, 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 no. Jangan bicara ke situ dulu. Semuanya itu impian semua orang, bukan cuma mau jadi pengusaha aja. Anda lihat kalau artis, Anda lihat kalau pemain bola terkenal, mereka juga punya hidup yang extraordinary. Tapi kenapa Anda harus pilih profesi jadi pengusaha? Ini sesuatu yang harus Anda jawab dulu. Nah, kalau generasi muda sekarang melihat, wah, kalau misalkan saya punya rumah mewah, mobil mewah, kalau profesi saya PNS, itu pasti akan dicurigai. Kalau profesi saya cuma TNI atau Polri, akan lebih dicurigai. Tapi kalau Anda profesi pengusaha punya rumah mewah, nggak akan dicurigai. Karena memang sudah umum. Kalau seorang pengusaha punya rumah mewah, mobil mewah, itu umum sekali. Nah, tapi apakah semua pengusaha pasti sukses seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, ada juga pengusaha yang gagal, tapi sekali lagi bukan profesinya gagal, tapi orangnya yang bermasalah. Nah, pada malam hari ini Anda tadi melihat Ibu Rofi, itu seorang mahasiswi, belum tamat, tapi beliau bisa sampai jalan-jalan ke luar negeri. Itu impian semua orang. Saya pernah bertanya sama seorang pramugari, ya, pramugari pesawat. Kenapa Anda mau jadi pramugari? Jawabannya cuma satu, sederhana. Saya ingin keliling dunia. Loh ya, Anda lihat jawabannya cuma seperti itu. Anda lihat sekarang di belakang saya ini kan, nah ini ada rumah, ya. Ini sekarang salah satu rumah yang saya lagi bicara sama pemiliknya, mau dijual. Ya, mungkin ini salah satu, saya sudah berkeliling hampir 10 rumah hari ini. Ya, saya lagi duduk malam hari ini, terakhir sebelum saya balik, saya lagi sharing, lagi nego, lagi bicara, apakah ini dilepas dengan harga yang cocok atau tidak. Tetapi yang penting, saya hari ini duduk di sini, saya sharing, saya ngobrol. Inilah sebuah pemandangan ya, fenomena bahwa enaknya bisnis ini di zaman sekarang. Karena apakah pengusaha semua pasti sukses? Jawabannya juga tidak. Tapi selagi itu bukan salah pengusahanya, ya, tapi salah orangnya. Apakah orang yang di komunitas yes pasti berhasil? Jawabannya jelas tidak mungkin. Sama seperti apakah orang kalau kuliah di Universitas Indonesia, apakah dia pasti tamat sarjana dengan nilai IPK bagus? Jawabannya juga belum tentu. Bahkan yang drop out juga banyak. Apakah salah Universitas Indonesianya? Jawabannya juga tidak. Apakah orang yang masuk komunitas yes ada yang berhasil? Jawabannya banyak. Ya kan, yang jadi miliarder? Jawabannya juga tidak sedikit. Tapi apakah yang berhenti juga banyak? Juga ada. Apakah itu salah komunitas yes? Jawabannya juga tidak. Sama seperti universitas itu tadi. Anda lihat seperti saudari Rofi, dia cuma seorang mahasiswi, dari desa yang sangat kecil, di Manado, itu pojok lagi di puncak gunung, tapi dia bisa berangkat tiket ke Korea. Saya percaya mungkin di desa itu yang bisa berangkat ke Korea mungkin cuma Ibu Rofi. Dan sekali dapat tiket nggak tanggung-tanggung, bisa sampai 4 tiket saya dengar. Itu rupiahnya cukup lumayan.
Nah, sekarang beliau menjadi Crown Star Director dalam waktu cuma 2 tahun. Itu juga prestasi yang hebat. Ya, kalau bicara income yang didapat dari KK ratusan juta sudah pasti lebih. Ya kan? Kok bisa seorang mahasiswi dari kota yang kecil tapi bisa dapat income ratusan juta rupiah? Mungkin kalau di KK di total sudah hampir bisa-bisa hampir 1 miliar dia dapat keuntungan ya, bisa jadi. Nah, itulah kenapa saya bilang, apakah itu salah bisnis ini? Ya tidak. Tapi apakah semua orang bisa kayak Bu Rofi? Jawabannya juga tidak. Ya, kenapa? Karena Bu Rofi sendiri dia punya kemauan. Seperti postingan saya barusan ini. Satu nasihat tapi 2 pemahaman. Ada orang dinasehati yang sama, dapat webinar yang sama seperti ini, tapi pemahamannya beda-beda. Ada yang bilang, wah bagus ya, keren ya, saya termotivasi dengan omongan Pak Chandra. Saya pengen jadi pengusaha sukses. Tapi ada juga yang memaknai yang lain. Hidup tidak semudah kata-kata Pak Chandra. Hidup tidak seindah kata-kata Pak Chandra. Ada juga yang memaknai berbeda. Nah, sekarang apakah salah kata-kata saya? Satu kata, tapi pemaknaannya bisa berbeda-beda. Pemahamannya bisa berbeda-beda. Oleh sebab itu, hari ini, meskipun Anda memaknai hal yang berbeda, kalau Anda tidak sukses, itu bukan masalah kami, tapi itu masalah Anda. Tapi ketika Ibu Rofi sukses, yang nikmati juga Ibu Rofi sendiri. Itu salah satu contoh kecil. Bagaimana kita memaknai sebuah pemahaman itu bisa berbeda-beda. Nah, malam hari ini, saya cuma pengen sharing. Apakah saya kalau sharing gini, Anda mengecap apa? Kalau orang ngomong, wah saya terinspirasi, saya keren, saya suatu hari pengen punya rumah kayak Pak Chandra. Bagus, tapi ada juga orang ngomong, wah Pak Chandra pamer, Pak Chandra hari ini cuman pamer kekayaan, nggak peduli sama orang kecil kayak kita. Itu juga pemaknaan yang berbeda. Nah, apakah itu salah saya? Itu semua tergantung pemahaman Anda. Nah, hari ini saya berbicara bukan kepada orang yang mau mengasihani diri sendiri. Karena mengasihani diri sendiri tidak membuat Anda hidup Anda berubah. Tapi yang bisa membuat Anda berubah adalah Anda ubah cara berpikir Anda. Anda ubah cara berpikir Anda yang selama ini keliru, ubah cara berpikir Anda yang mungkin selama ini merasa diri Anda perlu dikasihani, diri Anda yang merasa menjadi orang kecil, diri Anda tidak perlu bekerja keras, sukses itu hanya milik orang tertentu, sukses itu hanya milik ras tertentu, sukses itu hanya milik suku tertentu. Nah, itu semua sudah kata-kata yang sudah sangat tidak relevan. Nah, pada malam hari ini, Ibu Rofi sudah membuktikan salah satu contoh dengan sangat jelas bahwa bagaimana seseorang yang dari kota kecil, seorang wanita masih mahasiswi, tapi beliau bisa dapat income ratusan juta. Bahkan saya kalau nggak salah 2 tahun ini sudah akumulasi profit yang beliau dapatkan lebih dari 1 miliar. Mana mungkin dari kota kecil di kota Manado, bukan Manadonya loh ya, Manado lebih kecil lagi. Itu desa apa Ibu Rofi tadi lupa ngomong. Itu betul-betul seseorang punya, bahkan kalau nggak salah orang tuanya cuman penjaga warung biasa. Beliau menjaga warung kecil, warung jualan makanan, jualan apa ya, barang asongan ya, barang-barang apa ya, barang-barang seperti kayak jual kopi, jual apa beras, jual barang-barang eceng, toko kelontong lah kalau saya bilang. Tapi kenapa beliau bisa? Nah, ini menunjukkan kalau bisnis ini memang ditujukan untuk setiap orang. Baik, pada malam hari ini sharing saya sekian. Saya tidak mau berlama-lama. Semoga Anda mendapatkan manfaat yang luar biasa. 1 nasihat, tapi 2 pemahaman yang berbeda. Terima kasih, selamat malam, dan salam hebat luar biasa.